Selamat pagi. Membaca buku-buku ilmu pengetahuan yang tinggi sangat bagus sekali untuk membuat kita memahami perkembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh beberapa orang peneliti, sehingga kita tidak perlu meneliti atau berpikir tentang sesuatu yang sangat sulit. Kita sudah mendapatkan hasil-hasil riset dan kajian-kajian mereka. Dan begitu juga membaca buku-buku yang sederhana seperti ini, membuat ilmu pengetahuan kita tentang masalah-masalah tertentu, baik itu kesehatan, keterampilan, atau yang lain-lain, akan berkembang. Dan suatu saat ilmu-ilmu itu kalau kita baca terus-menerus akan memberi pemahaman pada kita tentang suatu fenomena apa yang kita hadapi. Sehingga misalnya sebagai contoh, kita tertarik mengetahui tentang orang diabetes misalnya, penyakit itu seperti apa dan sebagainya. Dari ibu pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang praktis, nanti kita bisa mempunyai pemahaman untuk diri kita sendiri. Dan yang lebih dari itu, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat rahasia, tapi ini penting untuk saya sharekan, yaitu kemampuan kita untuk membuat buku-buku ilmu pengetahuan praktis. Adanya jaringan internet memudahkan kita untuk membaca semua ilmu yang ada, bahkan sebagian besar jurnal bisa kita akses dari internet, sehingga ini merupakan manfaat yang besar bagi kita untuk memahami apa yang ada di dunia ini. Tetapi tentu saja kita punya keterbatasan, kita pahami apa yang menarik bagi kita, yang kita minati. Salah satu contoh yang menarik yang terjadi pada diri saya, dan ini bisa diadop oleh semua orang, anak-anak saya dan semuanya saja. Saya tertarik ketika banyak keluarga di tempat kita ini tidak punya toilet, terutama orang-orang yang di pantai. Kenapa nggak punya toilet? Mereka pergi ke sungai atau ke laut. Ternyata mereka sangat sulit sekali membuat septic tank. Makanya saya mencari-cari buku tentang referensi. Apa betul orang di pantai itu boleh tidak pakai septic tank misalnya? Ternyata tidak. Ternyata WC itu ada di pesawat terbang, di angkasa luar, di pantai, di kapal, bahkan di mobil, bis yang setiap hari kita naikin kalau keluar kota mempunyai WC. Sehingga naif sekali kalau kita punya rumah nggak punya WC. Tetapi WC seperti apa? Dari itulah kami pelajari. Setelah dari pelajari, kemudian saya berpikir ada sesuatu yang kelemahan dari yang sudah ada, dan ada sesuatu yang memungkinkan untuk kita buat. Makanya saya membuat suatu konsep namanya biointegrated septic tank. Dan ternyata setelah kami buat buku juga, kita share, banyak orang yang membeli bukunya, banyak orang yang membeli septic tanknya. Bahkan septic tanknya sekarang kita modifikasi, sebenarnya namanya big box, yang bisa menjadi alat penjernih. Sehingga nanti tunggu buku saya tentang big box alat penjernih setelah paten saya keluar. Kita hanya perlu mengetik dan kemudian kita mengeprint seperti ini. Di ruang saya ini printer saya, ini mesin ketik saya, dan kita buat buku. Bisa Anda lakukan semuanya. Kalau sudah, kita tinggal ke print buku, ya tidak terlalu sulit untuk mulai, ya. Ayo kita membuat buku untuk sebarkan ilmu dan mendapatkan manfaat juga. Pertanyaan yang sering mengganggu kita untuk memulai menjadi pembuat buku dan menerbitkan buku, kadang-kadang kita nggak mampu, merasa nggak mampu. Itu harus kita singkirkan. Karena apa? Ini mudah, lakukan saja. Setelah Anda punya ide, mencari referensi, menulis buku, kemudian mengeprint, tentu saja dengan print tertentu, settingnya di setiap komputer ada, bisa print bolak-balik. Kemudian setelah itu tinggal dijilid. Kalau misalnya kita hanya lagi uji coba buku, kita cuma membuat 25, dengan printer kita sendiri di rumah bisa membuat bukunya. Atau kalau kita agak malas, kita bawa ke toko fotokopi penjilitan
di pinggir jalanan itu bisa juga. Mereka sudah terbiasa membuat itu juga. Apalagi kalau memang bukunya ini bagus, optimis kita, maka dengan modal yang banyak bisa kita bawa ke percetakan yang besar, dicetak lebih murah. Dan biasanya harga buku dibanding dengan harga jual harga cetak itu kurang lebih 1/6. Jadi kalau harga buku itu sekarang ini 50 ribuan, paling-paling harga cetakannya itu bisa sekitar 5.000 sampai 10.000, sehingga rasional juga. Tapi tentu saja kalau bukunya bagus bisa langsung besar, kita layout dan sebagainya oleh profesional. Tapi kalau kita belajar, kita mulai, yang penting kontennya. Kalau kontennya bagus, sudah laku, kita bawa ke penerbit akan menerbitkan. Ini contoh-contoh buku sederhana yang dibuat oleh teman-teman, dan saya punya pengalaman yang menarik. Sahabat saya seorang pemilik toko buku, dan dia tahu buku apa yang laris pada saat tertentu. Misalnya saat ini tentang COVID, dia tahu sekali saat ini lagi laris buku-buku tentang herbal-herbal yang hubungan dengan COVID, peningkatan daya tahan tubuh dan sebagainya. Maka dia membaca banyak buku tentang manfaat herbal yang meningkatkan daya tahan tubuh, dan segera dia buat buku dan dijilid dan dimasukkan ke toko buku. Maka laris manis, 1.000 buku pertama habis, sekarang 1.000 buku kedua. Bisa dibayangkan penghasilannya. Dan saya masih ingat waktu silaturahmi dengan penulis-penulis muda Yogyakarta, ada anak muda umurnya baru 20 tahun, tetapi dia sudah punya 23 buku, judul buku. Dan sekarang dia hanya tinggal menerima telepon dari beberapa manajer toko buku, "Pak, bukunya habis, minta dikirim lagi yang judul ini dan sebagainya." Kemudian dia tinggal melihat buku rekeningnya, sudah dikirimi uang dari beberapa toko buku yang sudah menjualkan bukunya. Ini contoh, dia punya beberapa buku dan itu menjadi pensiunnya terus menerus. Apalagi kalau bukunya lifetime yang menjadi. Untuk merapikan jeritan, kalau kita punya buku yang banyak dan percetakan yang besar, bisa kita pakai potong yang bagus. Tapi kalau kita cuma ada pesanan buku sedikit, kita bermain dengan manual seperti ini pun bisa. Ini cuma menggambarkan bahwa Anda tidak perlu memulai menjadi penerbit dengan teknologi yang tinggi, dengan modal yang besar. Dengan cutter seperti ini pun Anda sudah bisa memulai untuk membuat penerbitan.